Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Iya. Apa kabarnya? Sehat? Baik, ya alhamdulillah. Baik, pagi hari ini kita akan belajar. Belajar apa? Tentunya nanti sangat seru belajar kali ini ya. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Oke? Ya, kita berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Tentunya kalian bertanya-tanya coding itu apa, terus KA itu apa, kecerdasan artifisial itu apa begitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah kita lakukan setiap hari, cuma kita tidak tahu, hanya saja kita tidak tahu istilahnya. Ya. Sekarang kita beralih ke sini. Kita ini manusia, ya, tapi akan mencoba berpikir seperti komputer. Kita ini manusia, tapi akan berpikir menjadi seolah-olah menjadi sebuah komputer. Oke. Selanjutnya adalah, tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan menyusunnya dalam bentuk algoritma melalui pendekatan unplug coding. Ya, unplug coding itu tanpa perangkat apapun. Jadi di sini kamu tidak pakai komputer. Kalau kita belajar coding itu ada dua, dengan komputer sama tanpa komputer atau tanpa perangkat apapun. Ya, oke. Fokusnya yaitu mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menyelesaikan masalah. Ya. Oke. Terus selanjutnya pertanyaannya adalah, tapi sebelum kita ke pertanyaan, Pak Guru ada satu permainan menarik. Nanti kalian perhatikan ya. Oke, silahkan semuanya berdiri. Ya. Clue-nya adalah ya, sandinya adalah, ingat, lakukan apa yang Pak Guru katakan. Paham? Ya, sandinya adalah lakukan apa yang Pak Guru katakan. Ya, lakukan apa yang Pak Guru katakan. Paham? Paham. Oke, silakan pegang jidatnya. Ya. Oke, saya ulangi. Lakukan apa yang Pak Guru katakan. Kalau Pak Guru katakan megang jidat, berarti kamu megang jidat. Oke, yuk pegang jidatnya. Pegang telinganya. Oke. Pegang hidungnya. Oke. Iya, pegang hidungnya. Ya, kamu megang apa? Iya, oke. Ya, baik, tepuk tangan. Ya, intinya adalah kalian melakukan sesuai dengan instruksi Pak Guru. Pegang hidungnya. Artinya berarti kamu harus megang hidung, bukan jidat. Walaupun Pak Guru memegang jidat. Ya? Nah, itu. Oke, silahkan duduk. Nah, baik. Di sini Pak Guru punya pertanyaan ya. Pernahkah kalian membuat mie instan? Pernah? Pernah. Atau bersiap-siap pergi ke sekolah? Ya, siapa yang bisa menerangkan membuat mie instan? Ada? Yuk, coba. Yang pertama apa? Yuk, dari Putri. Apa yang kamu lakukan yang pertama membuat mie instan? Menggodok air. Menggodok air? Apa ya? Apa ya? Oke. Nyetekin kompor. Apa? Nyetekin kompor. Oh, nyetekin kompor. Apa?
Nunggu mendidih. Nunggu mendidih. Oke. Selanjutnya. Menaruhkan Oke. masukin bumbu. Masukin bumbu. Sip. Masukkan mie. Hah? Masukkan mie. Masukkan mie. Ya. Masukkan ke mangkok. Masukkan ke mangkok. Dan siap dihidangkan. Ya. Oke. Baik. Itu cara membuat mie. Ya. Kalau siap-siap pergi ke sekolah di pagi hari, apa sih yang kita lakukan? Berarti memakai baju, memakai sepatu, ya, memakai kaos kaki dan lain sebagainya, begitu ya? Ya, pasti ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu yang kalian sebutkan tadi. Ya, langkah-langkah membuat mie bagaimana? Nah, hari ini kita akan belajar cara memberi perintah pada komputer, ya, bahkan teman kita, komputernya nanti teman kita, dengan cara yang super jelas dan runut, ya, harus jelas dan runut itu urut, ya, runut itu urut. Oke, baik. Apa itu berpikir komputasional atau berpikir secara komputer, ya, berpikir bak komputer, nah, gitu. Berpikir komputasional adalah cara kita menyelesaikan masalah. Seperti seorang ilmuwan komputer, kita akan memecahkan masalah besar menjadi lebih kecil. Kita akan memecahkan masalah besar menjadi lebih kecil, agar lebih mudah diselesaikan. Oke. Ini seperti punya kekuatan super. Nah, nanti kamu itu punya kekuatan super, ya, untuk memecahkan teka-teki. Nah, ada 4 kekuatan, ya. Tapi hari ini kita akan fokus pada algoritma. Iya. Fokus pada apa? Algoritma. Ya, yuk bareng-bareng semuanya. Algoritma. Ya, algoritma itu intinya adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Ya, oke. Algoritma adalah urutan. Yo, coba lihat. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan sebuah pekerjaan. Algoritma itu apa? Coba kita baca bersama. Urutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan sebuah pekerjaan. Ya, itu algoritma. Bayangkan, nah, resep kue, petunjuk permainan, peta harta karun. Pernah mencari harta karun? Enggak, sama Pak Guru juga enggak pernah, ya. Ya, oke. Resep kue. Nah, pasti pernah melihat buku resep kue? Pernah? Ya. Di dalam buku resep kue itu terdapat apa? Iya, langkah-langkah membuat kue. Nah, petunjuk permainan. Pernah melihat petunjuk permainan? Pernah melihat monopoli yang ada dadunya, terus ada apa namanya? Kayak pion itu ya, kecil-kecil itu yang warna-warni. Kita melempar dadu, nanti dia ada petunjuk permainan itu seperti itu. Ya, kita harus melemparkan dadu. Terus ketika mata dadu itu ada 2, berarti kita melangkah 2 kali, 2 langkah, gitu ya. Itu langkah-langkah untuk bermain monopoli. Dan peta harta karun, pasti sebuah peta itu menunjukkan sebuah jalan untuk menuju sebuah tujuan. Kalau tujuannya mencari harta karun, wah, seperti peta itu. Nah, kira-kira harta karunnya di mana itu? Ya, yang dicentang merah kata Alwi. Yang dicentang merah, Pak. Lewatnya mana? Lewat pegunungan, di tengah-tengah pegunungan. Ya, itu ya. Kita nanti sama-sama. Nah, selanjutnya adalah kata kuncinya adalah urutan yang jelas. Kenapa harus ada urutan dan kenapa harus jelas? Nah, kita lanjutkan. Nah, kita akan membuat mie. Apakah langkah-langkah ini membuat mie ini sudah benar? Coba dibaca semuanya. Coba.
Oke, apakah sudah benar? Benar. Oke, benar semua? Iya, sesuai urutannya jelas? Jelas. Kamu bisa, oh ya benar itu. Itu seperti caraku ketika saya membuat mie gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi kalau langkah nomor 7 kita lakukan di awal? Nomor 7, aduk hingga rata. Apanya yang diaduk gitu? Ya, ya enggak? Apanya yang diaduk? Enggak ada. Karena bendanya belum ada. Iya. Jadi kalau nomor 5 jadikan nomor 6 jadikan nomor 2. Siapkan panci, air, mie instan, mangkok, dan sendok. Setelah mie matang, tiriskan dan masukkan ke dalam mangkok. Tiba-tiba langsung matang. Nah, lucu juga. Tidak ada proses yang jelas. Gitu, ya. Artinya algoritma itu berarti harus apa? Jelas dan urut, ya. Oke, ya, itulah kenapa urutan itu penting. Ya, coba kita lihat gambar ini. Nah, algoritma memakai sepatu. Kamu kalau memakai sepatu dulu baru kaos kaki atau? Hah? Iya, kaos kaki dulu baru sepatu. Akhirnya masalahnya selesai. Itu loh. Ya, kaos kaki dulu atau ya. Kira-kira bagaimana ketika kita memakai sepatu, tapi memakai sepatu dulu, baru kaos kaki. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Apa? Kaos kakinya sobek. Ya, bisa jadi. Karena sepatu kita lebih besar, kaos kakinya lebih sempit. Apalagi sepatu yang penuh dengan ya, yang lebar, gede gitu ya. Wah. Makanya juga bisa jadi kaos kaki kita akan sobek. Nah, tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Karena kaos kakinya sobek. Ya, baik. Dalam algoritma, urutan yang salah bisa menyebabkan hasil yang salah atau bahkan gagal. Nah, ya. Bisa dipahami? Ya, dalam algoritma urutan yang salah bisa bisa menyebabkan hasil yang salah atau bahkan gagal total. Contohnya membuat mie tadi atau membuat jus alpukat. Jus alpukat urutan membuat jus alpukat yang nomor 5 kita jadikan nomor 1. Tidak bisa. Harus satu-satu. Kalau membuat jus alpukat, apa yang kita siapkan di meja? Ada gelas, oke. Ada blender, ada alpukatnya. Kalau nggak ada alpukatnya bagaimana? Ya, ada gula, ada air. Ya, oke. Setelah itu baru kita apa? Kupas dulu alpukatnya. Ya, apa langsung? Enggak. Iya, kupas dulu dan seterusnya sampai alpukat itu siap disajikan. Ya. Oke, saatnya game time. Ya. Siapa yang nanti menjadi robot dan siapa yang menjadi programmer? Yang menjadi robot satu orang, yang 3 programmer. Programmer itu yang memerintah robot. Kamu ke kanan, berarti kamu harus ke kanan. Kamu ke kiri, berarti kamu harus ke kiri, gitu ya. Nah, paham? Paham? Ya, siapa robotnya, siapa programmernya. Ya, programmernya 3 orang. Nanti bergantian memerintahnya ya. Ya, kita di sini akan mencari sebuah harta karun. Nah, di sini Pak Guru mempunyai apa ini? Jilbab ya. Bukan mau jilbaban tapi ya. Oke, jilbab. Ini ada apa ya? Ya, ada. Wah, nanti silakan kamu
Ya, ketika sudah sampai tujuan, berarti apa yang harus kamu lakukan? Pencet belnya, gitu ya. Oke. Ya. Baik, terus apa lagi? Dan harta karunnya. Ah, tapi jangan salah, ya. Kita akan menuju harta karun itu banyak rintangan. Makanya nanti programmer ya, manusia yang memerintahkan robot untuk mencari harta karun itu harus apa? Harus memerintah dengan jelas. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, menang siapa? Ya, berarti silahkan pertama kali silahkan duduk dan melihat dulu. Ya. Ya, robotnya siapa? Naura. Silahkan ke sana. Itu start dari sana. Oke. Yang memerintah 1, 2, 3 secara bergantian ya. Kalau pertama ini, kedua, nanti ini, ketiga ini, terus kayak gitu ya. Oke, perintahnya adalah maju 1 langkah. Nah, maju 2 langkah, berarti dia maju 2 langkah. Belok kanan, oh belok kanan. Ya. Nah, terus maju 2 langkah, maju 2 langkah. Itu ya. Oke, perintahnya itu mundur. Ya. Nah, atau terserah nanti perintahnya bagaimana. Pokoknya nanti sampai pada harta karun. Ya. Silakan ke sini hadap sana. Oke. Ya. Siap? Iya. Oke, ini tak set. Ya, oke. Gelap? Iyalah. Namanya ditutup. Ya, baik, siap untuk memberi perintah. Siap. Harta karunnya ini saya letakkan dulu. Oke, ya. Sip. Oke, siap. Ya, silakan mulai. Oke. Maju 2 langkah. Maju 2 langkah. Belok ke kanan. Bukan gitu. Belok ke kiri. Maju 3 langkah. Maju 2 langkah. Belok ke kiri. Ayo. Belok kanan. Maju 2 langkah. Belok kiri. Maju 2 langkah. Maju 2 langkah. Belok kanan. Belok kiri. Maju 2 langkah. Belok kanan. Maju 1 langkah. Maju 2 langkah. Belok kanan. Belok kiri. Kanan kiri. Kiri. Robotnya diam. Kamu robot. Jangan ikut bicara. Nah, oke. Stop. Ya, dia nabrak sesuatu. Akhirnya dia belum sampai pada tujuan. Oke. Silakan dibuka. Iya. Nah, mana tujuanmu? Hei, mana coba sampaimu? Oke, yo sekarang yang laki-laki. Silakan siapa? Hah? Atasnya kelihatan. Iyalah. Nah, dah. Oke. Siap. Oke, mulai dari siapa? RD, yuk yang keras. Silakan mulai. Maju 2 langkah. Maju 1 langkah. Belok kanan. Maju 3 langkah.
Maju. Belok kanan 2 langkah. Jangan ditutupi kalau menjelaskan. Ya, biar jelas. Maju 2 langkah. Belok kiri. Maju 2 langkah. Belok kanan. Maju 2 langkah. Oke. Maju 2 langkah. Oke. Belok kiri. Oke. Belok kanan. Oke. Maju 1 langkah. Belok Oke. kiri. Belok kiri. Oke. Maju 2 langkah. Tuh. Iya. Belok kanan. Maju 2 langkah. Maju 1 langkah. Belok kanan. Maju. Ayo. Belok kiri. Oke. Maju 1 langkah. Oke. Belok kanan. Oke. Maju 1 langkah. Oke. Maju 1 langkah. Oke. Pencet bel. Wah. Oke, silakan dibuka. Nah, kamu sampai di sini, Awi. Oke, nah, pencet lagi Awi yang keras. Iya. Oke. Silakan harta karunnya dibawa. Ya, baik. Ya, kita pertanyaannya adalah oke, silakan. Apakah robot kalian berhasil sampai tujuan? Nah, ada yang berhasil, ada yang gagal. Perintah seperti apa yang membuat robot bingung? Coba Naura. Naura kan jadi robotnya tadi ya. Yang membuat Naura bingung apa? Perintah yang seperti apa? Ada yang bilang kanan, ada yang bilang kiri. Ada yang bilang kanan, ada yang bilang kiri. Akhirnya robotnya ikut bicara. Kanan apa kiri toh gitu. Ya, akhirnya robotnya bingung. Ya, berarti perintahnya harus apa? Jelas. Oke. Baik, perintah seperti apa yang paling mudah dimengerti? Perintah seperti apa yang paling mudah dimengerti? Perintah yang Maju 2 langkah. oke, artinya itu Nah, jelas. Ya, perintah yang jelas. Ya. Oke. Ya, terus selanjutnya. Dari permainan tadi kita belajar bahwa algoritma harus sangat detail. Ya. Dan tidak ambigu, artinya membingungkan. Nah, ya. Kanan apa kiri? Kanan, kiri. Nah, udah membingungkan. Ya, itu namanya ambigu atau membingungkan. Nah, algoritma di sekitar kita tanpa sadar kita itu menggunakan algoritma setiap hari, ya, yaitu yang pertama menyiram tanaman, mencuci tangan, mengirim WhatsApp, ya. Mengirim WhatsApp apa yang kita lakukan? Buka aplikasinya dulu, ngetik cari siapa yang mau dikirimi pesan dan baru ketikkan sesuatu. Oke. Bisakah kamu menyebutkan contoh lainnya? Kira-kira apa? Ada mencuci tangan, kan ada urutannya semuanya. Nah, yang kayak gitu, kira-kira apa contoh lainnya selain itu? Mencuci piring. Terus apa lagi? Hah? Menyapu. Bisa. Mencuci baju. Nah, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Itu ternyata algoritma semua. Nah, kalau mencuci baju, kita ambil sabunnya dan kita keringkan. Nah, maksudnya gimana itu? Ambil sabunnya terus keringkan. Nggak jadi, ya. Oke. Pak Guru punya LKPD, ya, yang nantinya kamu kerjakan. Silakan, ini satu kelompok 2 orang. Satu kelompok 2 orang. Ya.
Ya. Ya, juru masak handal. Di dapur ada resep rahasia untuk membuat apa itu? Telur ceplok sempurna. Sayangnya, langkah-langkahnya acak-acakan. Nah, tugasmu gunting gambar dan tulisan itu di bawah ini dan tempelkan di kotak yang benar sesuai urutan algoritma yang tepat. Oke ya? Ya. Jadi ini keterangannya ya. Nanti ditaruh di bawahnya boleh. Ya. Silakan Nafi. Baca dulu. Membuat telur ceplok sempurna. Ya, oke. Terus algoritmanya adalah urutannya adalah 1. Panaskan minyak di atas teflon. Teflon. Piring teflon. 2. Pecahkan telur ke dalam teflon panas. Oke. 3. Siapkan piring untuk menyajikan. Oke. 4. Angkat telur jika sudah matang. Oke. 5. Sajikan telur ceplok di atas piring. Iya, baik. Nah, oke, dari pekerjaan Nafi, teman-teman ya, apakah ada yang berbeda? Sama semuanya? Iya. Punyamu sama? Ya, oke. Baik, tepuk tangan buat kelompoknya Nafi. Selamat duduk. Ya, teman-teman sekali lagi ya. Oke, silakan hadap sini semuanya. Perhatikan Pak Guru. Apa yang hari ini kita pelajari, Pak Guru ulangi kembali, yaitu yang pertama adalah berpikir komputasional ya. Apa yang kalian lakukan tadi ya, mengurutkan langkah-langkah itu namanya berpikir komputasional ya, yaitu algoritma ya, yaitu serangkaian langkah-langkah yang berurutan dengan jelas ya. Urutan dalam algoritma itu sangat penting. Jika urutannya salah, maka hasilnya pun berantakan, juga nggak akan jadi salah ya. Baik, kita semua adalah programmer dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, terima kasih, itu saja dari Pak Guru ya. Hari ini kita sudah belajar algoritma ya. Jadi nanti kalau kamu mendengar istilah algoritma, kamu tidak bingung lagi ya. Oh, algoritma berarti urutan dia gitu ya. Oke, terima kasih. Dan mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya.